Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Agil Azizah, Fadilah Istiqomah, Mareta Istighfarisen, dan Safira Nuraini. Pada mata kuliah SKI MI kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Masa Remaja hingga Peristiwa Kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan yang pertama, yaitu masa remaja Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya masuk pada masa remaja Nabi Muhammad SAW, saya akan menceritakan sedikit tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah anggota Bani Hashim, suatu kabilah yang kurang berkuasa dalam suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keluarga yang terhormat. Ayahnya bernama Abdullah, anak dari Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Tahun kelahirannya disebut dengan nama Tahun Gajah karena pada tahun itu pasukan Abrahah yang menunggang seekor gajah menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah meninggal pada saat Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan pada usia 2 bulan. Nabi Muhammad SAW kemudian diserahkan kepada ibu asuhnya yang bernama Halimah Sa'diyah. Muhammad dibesarkan sampai usia 4 tahun. Setelah itu, kurang lebih 2 tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya, yaitu Aminah. Ketika usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu karena ibunya Aminah telah meninggal dunia. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan Nabi Muhammad SAW. Setelah Aminah meninggal, Abdul Muthalib mengambil alih atas tanggung jawab untuk merawat Nabi Muhammad SAW. 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal dunia karena sakit. Kemudian tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat baik. Dia terkenal sebagai seorang yang jujur, berbudi luhur, dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan masa remaja Nabi Muhammad SAW. Pada masa remaja Nabi Muhammad SAW ada beberapa peristiwa penting yang penuh makna yang patut bagi umat Islam untuk diteladani dan dicontoh. Peristiwa-peristiwa itu diantaranya yang pertama yaitu mengembala kambing. Kambing merupakan hewan yang sangat susah untuk diatur. Namun, ada pelajaran yang banyak yang telah Allah siapkan untuk calon utusannya itu. Sebagaimana para nabi terdahulu pun juga menggembala kambing. Menggembala kambing sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul adalah sebagai sarana untuk melatih kesiapan mereka dalam memikul tanggung jawab dan mengatur urusan umatnya. Yang kedua yaitu Perang Fijr. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 15 tahun, terjadi perang antara keturunan Kinanah dan Quraisy di satu pihak melawan kabilah Hawazin di pihak lain. Perang ini dikenal dengan Perang Fijr yang artinya pendurhakaan. Disebut demikian karena awal terjadinya disebabkan oleh pelanggaran atas larangan permusuhan pada bulan-bulan suci yang sangat dihormati berdasarkan aturan dan adat setempat.
Dalam perang ini Nabi Muhammad SAW membantu pamannya, yakni Abu Thalib. Tujuan utama dari perang Fijr ini yaitu memberikan perlindungan bagi yang teraniaya di kota Mekah, baik oleh penduduknya sendiri maupun pihak lain. Nabi Muhammad SAW termasuk anggotanya dan merupakan anggota yang termuda dalam perang Fijr ini. Iya, yang selanjutnya atau yang ketiga ada Hilful Wudu, yaitu pengalaman diplomasi. Pengaruh dari peperangan ini diadakan Hilful Wudu pada bulan Zulqa'dah yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, As'ad bin Abdul Uzza, Zuhran bin Kilab, dan Taimi bin Murrah. Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tak seorang pun dari penduduk Mekah dan juga lainnya yang dibiarkan teraniaya. Siapa yang teraniaya, maka mereka sepakat untuk berdiri di pihaknya. Semangat dari perjanjian ini adalah untuk menghilangkan fanatisme jahiliyah yang dipicu oleh fanatisme kabilah. Perjanjian ini juga dihadiri oleh Rasulullah SAW. Yang keempat ada berdagang. Pada awal-awal masa remaja ini, Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Namun beberapa riwayat menceritakan bahwa beliau biasa menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan di Mekah dengan imbalan uang beberapa kirot. Yang jelas beliau beralih menjadi seorang pedagang ketika menginjak remaja. Nabi Muhammad SAW juga pernah berdagang bersama Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Mahzumi dan menjadi rekan bisnisnya yang terbaik pada usia 25 tahun. Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam dengan modal milik Khadijah. Ketika Khadijah mendengar kabar tentang kepribadian Nabi yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia, dikirimkannya utusan menemui Rasulullah. Melalui sang utusan, Khadijah meminta Rasulullah agar bersedia memutar modalnya untuk berdagang di Syam dengan didampingi pembantunya yang bernama Maisarah. Yang kelima atau yang terakhir ada menikah. Setibanya di Mekah dan setelah Khadijah tahu keuntungan dagangannya yang sangat melimpah, simpati Khadijah bertambah kepada Rasulullah. Kemudian setelah Maisarah menceritakan kepadanya bagaimana sifat-sifatnya yang mulia, kecerdikan, tutur kata yang santun, dan kejujuran yang dilihat pada diri Rasulullah SAW selama berdagang, ditumpahkanlah isi hati Khadijah terhadap temannya yang bernama Nafisah binti Munabbi. Kemudian Nafisah akhirnya menemui Rasulullah SAW untuk meminta kesediaannya, dan akhirnya Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut. Pernikahannya digelar 2 bulan setelah kepulangan Rasulullah SAW dari Syam. Akad nikahnya dihadiri oleh Bani Hashim dan para pembesar Bani Mudhar dengan mahar 20 ekor unta. Saat itu usia Khadijah 40 tahun dan merupakan perempuan yang paling mulia di masyarakat, baik dalam hal nasab, harta, maupun intelektualitas. Dia adalah perempuan pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada peradaban Islam, pada masa Nabi Muhammad di Mekah, Nabi Muhammad berdakwah secara diam-diam dan secara terbuka. Nabi Muhammad berdakwah secara diam-diam. Dengan turunnya perintah tersebut, mulailah Nabi Muhammad berdakwah. Pertama-tama ia melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang yang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara terbuka, dan langkah berikutnya ia berdakwah secara umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu,
Pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambahnya pengikut Nabi, semakin keras pula tantangan yang datang dari kaum Quraisy dan musuh-musuh lainnya. Oke, baik, langsung saja. Selanjutnya ada peradaban Islam masa Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama, pembentukan sistem sosial kemasyarakatan. Peradaban atau kebudayaan pada masa Rasul yang paling dahsyat adalah perubahan sosial. Suatu perubahan mendasar dari masa kebobrokan moral menuju moralitas yang beradab. Langkah-langkah perubahan sosial itu terbukti dengan adanya satu, pembangunan Masjid Nabawi, yang kedua, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor, yang ketiga, kesempatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Yang kedua, ada bidang politik. Nabi Muhammad SAW merumuskan Piagam Madinah yang berlaku bagi seluruh penduduk Yathrib, baik yang muslim maupun non-muslim atau Yahudi. Piagam inilah yang disebut Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam atau Daulah Islamiyah yang pertama. Dan selanjutnya, di antara perubahan yang terjadi yang dibawa oleh Rasulullah, yang pertama itu dari segi agama, bangsa Arab yang semula menyembah berhala berubah menganut agama Islam. Yang kedua, dari segi kemasyarakatan yang semula terkenal sebagai masyarakat yang tidak mengenai pri-kemanusiaan, misalnya saling membunuh dan menghargai martabat wanita, kemudian berubah menjadi bangsa yang disiplin, respektif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak ada lagi terlihat eksploitasi wanita dan perbudakan. Yang ketiga, dari segi politik, masyarakat Arab tidak lagi sebagai bangsa yang cerai-berai karena kesukuan, tetapi berkat ajaran Islam berubah menjadi bangsa yang bersatu di bawah bendera Islam, sehingga dalam tempo yang relatif singkat bangsa Arab menjadi bangsa besar yang dikagumi oleh bangsa lain. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.